Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apa Maumu? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Yesus yang diwartakan oleh gereja pada hari ini merupakan bagian dari judul besar Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam Lukas bab 11 ayat 37 sampai ayat 54. Latar belakang keberadaan Yesus pada saat menyampaikan firman ini yaitu Yesus diundang oleh seorang Farisi untuk datang ke rumahnya. Yesus diundang untuk menghadiri perjamuan yang ia adakan. Apakah orang itu mengundang Yesus karena menghormatinya? Atau ada tujuan lain yang ingin mereka dapatkan dari Yesus? Baru saja Yesus masuk rumah orang itu, orang ini sudah rasan-rasan dalam hatinya. Kok Yesus tidak cuci tangan dahulu sebelum makan? Lalu Tuhan Yesus mulai menyampaikan rangkaian pengajaran kepada mereka dengan bentuk kecaman-kecaman. Mengapa Yesus mengecam mereka itu? Kata Yesus di akhir pengajarannya adalah ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Saudara-saudari terkasih, apakah saudara pernah mendengar perkataan ini? Jangan sok pintar, bro. Atau jangan sok suci, teman. Bukan sebuah kebetulan. Saya hidup di lingkungan orang Jawa, meskipun saya berasal dari luar Jawa. Sejak tahun 1983 sampai sekarang,
saya berada di lingkungan ini. Ada sebuah ungkapan yang saya perhatikan, dikatakan orang Jawa begini. Dadi wong kuwe ojo sok pinter. Artinya, janganlah menjadi orang yang merasa paling pandai. Ya, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Tuhan Yesus hari ini. Mereka menganggap dirinya paling benar, paling suci, dan paling mengerti hukum Taurat. Namun, sayangnya, pola dan gaya hidup mereka tidak berpadanan dengan apa yang mereka ketahui. Jadi, kalau Tuhan Yesus menegur mereka dengan kecaman yang kita dengarkan di awal renungan hari ini, itu sesuatu yang wajar. Untuk menjadi ahli Taurat, mereka belajar hampir 40 tahunan. Dan setelah dinyatakan lulus, mereka dimasukkan dalam kelompok elit ini. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merasa berada satu tingkat di atas kelompok yang ada di Israel. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah mereka yang tergolong sebagai pemuka agama Yahudi. Mereka menyebut dirinya rabi atau guru yang berhak untuk mengajar bangsa Israel. Kehadiran guru baru yang bernama Yesus telah mengusik posisi mereka, sebab orang banyak tidak lagi datang kepada mereka, melainkan mereka mencari Yesus kemanapun ia pergi untuk mendengarkan khotbahnya yang sungguh berkesan dan mendapatkan kebahagiaan karena penyembuhan yang mereka alami dan penghiburan karena mereka diterima sebagaimana adanya. Tidak demikian dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka minta dihormati di jalan-jalan. Mereka minta dipuji karena terlihat saleh, karena doa-doa mereka yang dipamerkan. Mereka merasa lebih hebat dan lebih suci dari semua orang. Inilah kesalahan terbesar mereka yang dikecam Tuhan Yesus. Mereka memiliki pengetahuan keagamaan yang diajarkan oleh para nabi, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka mengajar bangsa Israel, tetapi sekaligus menghambatnya, sebab mereka tidak ingin terlihat kalah suci dari orang-orang kebanyakan. Masih ingatkah kita pada salah satu bagian dari khotbah Yesus di atas bukit yang dikatakannya kepada mereka yang mantan pemeluk agama Yahudi dan mendengarkan serta percaya pada Yesus ini? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius bab 5 ayat 20. Saudara-saudari terkasih, seseorang di antara orang Farisi mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi ia segera menilai Yesus sebagai pelanggar adat kebiasaan mereka. Apa maumu, teman? Pertanyaan ini saya jadikan judul renungan hari ini untuk menjadi bahan refleksi kita sebagai pengikut Kristus atau orang Kristen. Kehadiran kita yang diminta Tuhan Yesus
agar hidup lebih benar dari orang kebanyakan. Hidup sesuai dengan ajaran Yesus saja harus menjadi garam dan terang dunia untuk mereka yang ada di sekitar kita. Jangan kita menjadi batu sandungan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Melaksanakan firman Tuhan, tidak. Tetapi malah sibuk mengkritik kekurangan orang lain. Mungkin kita perlu mendengar petuah ini lagi. Kalau engkau mau mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Tapi faktanya orang sibuk membenarkan atau membetulkan kekurangan dan kesalahan orang lain, tetapi tidak mau introspeksi dan mawas diri. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar dari mereka, bagaimana mungkin engkau disebut muridku? Marilah kita berhenti mencari-cari kelemahan orang lain dan mulai sadar diri dan mawas diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menjadi murid Tuhan Yesus yang taat pada firman-Nya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk mendengarkan putra-Mu Yesus yang mendidik kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik dan berkelakuan benar sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.